Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Walex Seperti biasa, kita analisa market beberapa pair untuk 1 minggu ke depan. Karena menurut saya ini 1 minggu ke depan ini cukup menarik. Untuk USD itu full Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu semua akan ada news. Dan news itu pun juga news penting menentukan kebijakan-kebijakan keuangan atau perekonomian Amerika yang akan berdampak ke pergerakan market tempat kita trading. Oke, yang pertama kita mulai dengan Euro USD. Seperti yang kita lihat, sesuai prediksi minggu lalu, Euro USD ini masih sideways ya. Jadi pergerakannya mungkin kalau jangka panjang kita tarik ke belakang dia memang naik. Dia naik. Oke. Tapi beberapa minggu terakhir, 2 minggu terakhir dia sideways walaupun agak turun ya. Terlihat jelas. Oke, kalau di teknikal yang kita pakai SNR. Terlihat jelas kenapa dia belum bergerak, karena ada beberapa zone yang memang harus dia break dulu secara jelas supaya dia bisa bergerak ke SNR yang lain, SNR yang selanjutnya. Oke. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis sebenarnya high impact semua gitu. Tapi yang paling penting itu ya NFP itu news yang akan ada di hari Jumat. Jadi secara garis besar prediksi kita Euro USD ini akan sideways di antara dua kotak ini ya. Dan mungkin setelah data dari NFP itu rilis mungkin baru akan bergerak ya. Tapi kalau menurut prediksi hasil NFP Jumat Minggu besok ini itu akan baik hasilnya. Kalau baik artinya untuk Euro USD kemungkinan akan break ke bawah. Tapi kalau ternyata hasilnya sebaliknya ya dia akan tetap melanjutkan ke atas dan akan menuju ke, kalau secara teknikal yang kita pakai akan menuju yang terdekat akan ke sini. Jadi gimana hasilnya minggu depan kita tunggu aja. Tapi yang jelas antara dua zone ini bisa untuk tektok atau pingpong. Sampai di resisten bisa cari sell, sampai di support bisa cari buy. Oke. Bukan berarti harus pasang sell limit atau buy limit ya. Tetap harus dianalisa teknikalnya. Oke, Euro USD. Next kita lanjut ke pair kedua, pair selanjutnya. Ini adalah pound sterling yen ya, GBP JPY atau pound sterling yen. Kalau kita lihat secara teknikal selama seminggu kemarin memang sesuai dengan prediksi kita sebelumnya. Dia naik banyak. Oke, dia naik banyak. Dan saat ini atau pada saat close market dia memang tertahan di area ini ya. Ini kebetulan kita membuka chartnya, ini adalah chart daily. Mungkin zone untuk lebih presisinya bisa dikecilin time frame-nya. Mungkin teman-teman udah pada bisa untuk melihat time frame multi time frame itu seperti apa. Oke. Jadi kalau kita lihat seminggu kemarin dia dari sini
ya dari sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Dan memang sempat turun, kalau nggak salah kemarin memang ada news ini antara pound sterling dan yen ini dia turun. Secara teknikal emang cakep banget ini, dia mengambil order di area SNR ini dan kemudian dia naik lagi di sini. Oke, untuk sementara kalau kita lihat memang pound sterling yen ini masih kuat untuk naik ke atas. Tapi apakah benar akan terus ke atas atau dia akan reversal ke bawah, ya kita tunggu pergerakan market minggu ini. Oke, GBP JPY. Oke, next kita lanjut ke pair selanjutnya. Ya, ini favorit orang-orang lama nih. Untuk yang trading udah lama nih pasti GU ini adalah favorit karena pergerakannya agak lumayan bisa ditebak. Oke, seperti prediksi minggu lalu juga, GU ini juga masih tetap sideways, masih di sini-sini aja. Oke, misalnya kita lihat kemarin dia open market di sini. Hari Senin dia open market di sini. Sempat naik, di Selasa naik, ambil order dan akhirnya dia turun. Oke. Untuk teman-teman yang pakai SNR seperti di grup Telegram kita, di grup komunitas kita, ya memang udah paham lah SNR itu seperti apa. Oke, dia naik ke atas dan dia turun. Oke, Kamis naik dan kemarin Jumat sempat ada news 2 dan dia masih sideways di sini. Oke, jadi kalau kita lihat memang masih secara garis besar memang dia masih naik dan tertahan di zone ini. Tanda-tanda turun pun juga belum ada. Kalaupun mau ada tanda-tanda turun, ya kita bisa ambil ini zone, dan ini harus ke break dulu baru ada tanda-tanda turun. Oke, jadi kita cuman bisa menunggu saya bisa kasih shortcut lah ya atau jalan pintas gitu. Kalau trading pakai SNR itu kita ngelihat pergerakan besarnya dulu. Oke, jadi kalau secara umum nih ya, secara umum mungkin banyak channel-channel lain yang udah ngajarin. Secara umum itu kan ini resisten, ini support. Oke, kalau masuk di resisten kita akan sell, kalau masuk ke support kita akan buy. Oke, nah tapi mereka nggak mengajarkan atau menjelaskan secara detail dalam kondisi market seperti apa kita kayak gini gitu. Oke, jadi saya kasih shortcut nih ya, resisten untuk sell, support untuk buy itu untuk keadaan market yang lagi sideways. Oke, jadi market lagi sideways ya cocok lah ini untuk sell di resisten dan buy di support gitu. Tapi kalau ternyata market lagi trending, ini nggak berlaku ini. Oke, nggak berlaku. Jadi berlakunya seperti apa? Contoh nih bang, contoh market lagi turun nih ke bawah. Ya, market lagi turun ke bawah. Oke lah kita masuk nih, dia masuk ke resisten dan kita sell. Tapi begitu sampai support, bukan berarti kita buy lagi di sini, enggak. Sell-nya kita tutup ya, sell-nya kita close. Kita tunggu si supportnya ini break, baru kita lanjutkan untuk sell. Oke, sesimpel itu. Kalau untuk buy-nya ya tinggal dibalik aja. Oke, jadi kurang lebihnya kayak gitu untuk trading secara teknikal. Mungkin nanti untuk lebih detailnya ya kita ngobrol-ngobrol di Telegram lah. Ada di deskripsi nanti linknya. Oke, jadi kalau kita lihat ini GU ini, GBP USD ini, ya yang saya lihat memang masih sideways di antara dua ini ya. Dia belum kelihatan mau kemana. Kalaupun dia nanti break atas itu ya, misalnya zone ini dia bisa break ya, dia akan naik ya paling jauh dia akan ke sini dulu. Oke. Ini untuk GBP USD dan kita next ke
pair selanjutnya ini adalah untuk teman-teman yang trading di pagi hari gitu ya, orang Indonesia di pagi, di jam WIB tapi pagi gitu, atau kita sebutnya di waktu sesi Asia gitu ya. Inilah salah satu pair favoritnya juga, UJ atau USD JPY, US dollar sama yen. Oke, kalau kita lihat sekilas ini memang naik ya, masih naik dan seperti yang udah dibahas di minggu-minggu sebelumnya ya, dia memang naik banyak nih ya, dia naik banyak dan ada turun nih bang ya, ada turun. Dan secara teknikal memang turun itu ya masih ke blok di area ini. Di sini kita melihat ada zone, ini zone yang sangat cakep ini. Sayangnya saya nggak apa ya, saya nggak trading di dolar yen ini. Tapi untuk teman-teman yang trading di sini ya mungkin ini udah kenyang ini. Dia memang ambil order di sini. Ini udah pasti order yang besar banget gitu. Makanya dia naik lagi ke atas. Oke. Dan dia sekarang berhenti di sini. Oke, untuk prediksi ke depannya yang masih saya lihat dia masih tertahan di sini. Dia masih tertahan di sini. Ya, ini time frame daily, jadi besar zone-nya itu udah pasti. Dan satu lagi sebenarnya ya kita expect dia akan ke sini. Wait, saya ulang. Kita expect dia akan ke sini. Ya. Tapi ternyata nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Ya, itulah gunanya kita untuk buka time frame yang lebih kecil. Gunanya multi time frame tuh untuk itu gitu. Kalau kita buka di time frame lebih kecil pasti di area ini itu ada SNR yang valid atau yang cukup bagus, makanya dia nahan harga, dia belum kemana-mana. Oke, masih sama seperti yang lain, kurang lebih masih sideway di area ini ya. Kalaupun turun juga nggak jauh-jauh, kalaupun naik juga masih di area kotak ini. Tapi yang jelas judulnya aja udah US dollar Japanese yen gitu, jadi otomatis US dollar itu cukup berpengaruh di pair ini. Seperti yang tadi di awal kita udah bahas, selama 1 minggu besok ini full, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu full ada news USD. Jadi memang masih nunggu news itu untuk menggerakkan market, mau naik lagi atau mau turun. Oke, UJ, USD, JPY, yen. Next, kita masuk ke pair favorit kita dan memang kita tradingnya di sini. Oke, untuk gold ini ya secara singkat aja ya. Secara singkat, dia mau turun memang masih tertahan di sini. Ini salah satu zone kita juga. Kenapa di situ ya? Saya detailnya akan jelasin di Telegram aja gitu, karena di sini nggak mungkin panjang-panjang gitu. Dan oke, jadi kalau saya lihat dia akan main-main di sini. Tapi mungkin ya biasanya kalau sesi Asia hari Senin, sesi Asia tapi Senin gitu. Lumayan banyak juga gitu yang ngegerakin market tuh dari big player Asia itu ya lumayan gitu. Oke, jadi kalau memang dia tidak break ini ya dia akan sideway di sini. Tapi kalau menurut saya dia mungkin akan ke bawah. Ya, untuk gold ini akan ke bawah. Paling jauh akan ke zone ini. Oke, gimana hasilnya ya kita lihat nanti gimana. Tapi yang jelas minggu malam aja udah ada news satu tuh, data pengangguran kalau nggak salah ya, hari Senin tuh. Biasanya kan jarang hari Senin ada news gitu, tapi ini Senin malam aja baru hari pertama gitu, baru hari pertama market buka gitu di minggu itu udah ada news gitu ya. Pastinya ini zone-zone yang kita buat ini pasti akan didatengin dengan lebih cepat lah kalau gold ini, karena pergerakannya jauh lebih
banyak pipsnya ketimbang currency yang lain-lain tadi, yang Euro USD lah, GBP JPY lah, dan lain-lain. Oke, jadi untuk detailnya mungkin akan lebih lengkap saya share-nya di grup Telegram aja. Jadi untuk sementara prediksi kita seperti ini ya. Ini pun juga udah kepanjangan kita ngobrol-ngobrol di video ini. Oke, sampai ketemu di video next, video selanjutnya yang pastinya selalu akan berhubungan dengan trading. Oke, semangat-semangat.